الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم. Cek, cek. Kita bisa melanjutkan kembali untuk mempelajari dan mengkaji kitab Khud Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab yaitu Al-Quran dan dari As-Sunnah As-Sahihah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di dalam pembahasan tentang masalah anwa'u asyirkil akbar, macam-macam syirik besar. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang macam-macam syirik besar. Dan kita sekarang sampai soal yang ke-25. Ya Mas ya. Sekarang masuk 25 Mas ya. 25 atau 24. Yang terakhir singkat ana membahas masalah adzab li ghairillah. Masalah menyembelih. Terakhir kan ya? Jadi sekarang kita masuk yang setelahnya ya. Qala al-musannif atau qala syekh rahimahullahu ta'ala, hal natufu bil quburi littaqarrub biha. Hal, apakah boleh natufu kita tawaf bil kuburi di tawaf di kuburan littaqarrubi untuk mendekatkan diri biha dengan perbuatan tersebut, dengan tawaf tersebut. Ya, ini pertanyaannya, apakah kita boleh tawaf di kuburan? Ya, dalam rangka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan perbuatan tawaf di kuburan tersebut. Ya, muter-muter di kuburan. Ya, apakah yang demikian ini dibolehkan ataukah tidak? Al-jawab, kata Syekh, la natufu illa bil ka'bati. La natufu, kita tidak boleh tawaf illa bil ka'bati, kecuali di Ka'bah. Ya, kecuali di Ka'bah. Jadi maknanya kalau kita ingin tawaf, maka tempatnya hanya ada satu. Ya, yaitu Al-Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah. Adapun tawaf di kuburan, ya, tawaf di kuburan termasuk perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan di dalam Islam. Beliau akan sebutkan dalil yang menunjukkan tentang bahwasannya yang namanya tawaf itu hanya boleh diperuntukkan atau boleh dilakukan di Ka'bah saja. Tidak boleh di tempat-tempat yang lain.
Kata beliau, la natufu, kita tidak boleh tawaf illa bil ka'bati, kecuali di Ka'bah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Ini perintah dari Allah. Wal yattawafu, kalau kita lihat secara ilmu bahasa Arab, wal yattawafu, lam di situ lamul amr, lam yang bermakna perintah. Jadi maknanya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada ummatul Islam, wal yattawafu, dan hendaklah kalian itu tawaf di mana? Bil baitil atiq, di rumah al-atiq. Dijelaskan oleh para ulama, al baitil atiq adalah Ka'bah. Ya, jadi maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tawaf di Ka'bah. Dan Ka'bah di sini Allah katakan al-bait al-atiq. Al-atiq secara bahasa dijelaskan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, maknanya al-qadim. Jadi rumah yang sudah lama. Yang rumah sudah lama, na'am. Karena kita ketahui bersama yang namanya Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bil baiti al-atiq. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan kenapa? Ya, Ka'bah dinamakan bil baitil atiq dikarenakan Ka'bah itu mu'taq. Maknanya mu'taq, diselamatkan dari ya orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ya, dari orang-orang yang ingin menghancurkannya, yaitu siapa? Ya, Abraha dan bala tentaranya yang dikenal dengan ashabul fil. Ya, makanya jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tawaf hanya bil baitil atiq. Kemudian kalau kita mau merenungkan lagi lebih dalam, di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan perintah wal yatawafu. Maka menunjukkan yang namanya tawaf adalah ibadah. Yang namanya tawaf adalah ibadah. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui yang nama tawaf adalah suatu ibadah, maka tatkala kita berikan kepada selain Allah, ya kepada selain Allah atau tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirkul akbar, termasuk perbuatan syirik. Maka dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya salahlah orang yang mengatakan bahwasanya tawaf di kuburan senilai dengan tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di kuburan sama seperti tawaf di Ka'bah atau yang semisalnya, berbeda. Ya, kalau di Ka'bah jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabatin, sahihun rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tafa bil baiti, barang siapa yang tawaf bil baiti, di Ka'bah. Jelas Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tawafnya di Ka'bah. Man tafa bil baiti, barang siapa yang tawaf bil baiti di Ka'bah sab'an, 7 kali. Ya, 7 kali putaran. Wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat. Salat di mana? Di belakang makom Ibrahim. Ya, di belakang makom Ibrahim. Maka kata Nabi pahalanya kana ka'itqi raqabatin, maka adalah dia pahalanya seperti memerdekakan budak. Ya, seperti memerdekakan budak. Ini pahala orang yang tawaf. Tapi di mana tawafnya? Di Ka'bah, bukan di kuburan. Ya, bukan di kuburan. Ya, jadi jelas ya pernyataan beliau bahwasanya tawaf di Ka'bah
itu tidak tawaf di kuburan itu tidak diperkenankan. Ya, tawaf di kuburan itu termasuk perkara yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Dikarenakan Islam yaitu Al-Quran Al-Karim memerintahkan yang namanya tawaf itu bil baitil atiq di Ka'bah, bukan di kuburan, dengan segala macam alasan yang membolehkan di kuburan itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya. Makanya kenapa kaum muslimin terkadang mereka tertipu dengan orang-orang yang mengatakan begini dan begitu, tidak lain karena keadaan kaum muslimin pada zaman kita sekarang, mereka sudah jauh dari Al-Quran, ya, mereka sudah jauh dari As-Sunnah, sehingga akhirnya mereka mudah ditipu, ya, dengan perkara yang semisal ini. Yang mana kalau seandainya mereka mau kembali kepada Al-Quran, mau kembali kepada Sunnah, maka segala macam perkara ibadah telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan di dalam As-Sunnah. Maka hendaknya kita berusaha kembali kepada Al-Quran was Sunnah agar ibadah yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang namanya ibadah itu landasannya bukan perasaan. Landasannya bukan dikarenakan perasaan atau menurut pendapatnya fulan atau yang semisalnya. Yang namanya ibadah landasannya adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ma hukmus sihri? Apa hukumnya sihir? Ya, apa hukumnya sihir? Al-jawab, kata Syekh, as-sihru minal kufri. Sihir itu termasuk dari kekufuran. Ya, sihir itu termasuk dari kekufuran. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, ulama Yaman. Ya, beliau menjelaskan kenapa dikatakan sihir itu termasuk kekufuran. Dijelaskan oleh beliau dikarenakan orang yang melakukan perbuatan sihir itu tidak akan lepas dari perbuatan kufur. Tidak akan lepas dari perbuatan kufur. Makanya mereka mengatakan as-sihru minal kufur. Sihir termasuk dari kekufuran. Ya, kenapa? Dikarenakan sihir itu biasanya menggunakan apa? Jin. Dan jin itu tidak akan membantu ya si pelaku si sahir, tukang sihir, melainkan apabila tukang sihir tersebut melakukan ritual-ritual atau melakukan perintah-perintah yang diminta oleh apa? Jin. Dan biasanya permintaan-permintaan yang diminta oleh jin tidak lain adalah kekufuran. Ya, seperti naudzubillah min dzalik, ya, ada yang cerita ya, ketika kita belajar waktu itu bersama guru kita di Yaman, salah seorang guru akidah, beliau menceritakan tentang keadaan tukang sihir. Tapi dia dikatakan bukan tukang sihir, ya, orang pintar atau yang semisalnya, ya, paranormal atau yang semisalnya. Yang diceritakan ini yang dilakukan oleh dia, ya, setiap hari atau setiap bulannya pasti dia beli Al-Quran. Pasti beli Al-Quran. Sehingga akhirnya dia punya tempat khusus, yang suatu ruangan khusus, yang ruangan khusus tersebut tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Sehingga akhirnya ruangan tersebut full dan penuh dengan Al-Quran, dengan segala macam bentuknya Al-Quran dan segala macam cetakan Al-Quran. Ketika orang tua tadi meninggal, maka si anak yang nama juga anak melihat banyak Al-Quran, pingin apa? Ya, menyedekahkan itu Al-Quran kepada tempat-tempat yang layak. Ya, ke tempat-tempat yang layak. Bisa?
Pulang dulu nak ya. Ganti baju dulu ya. Ya, jadi anaknya pengen apa? Anaknya ingin mensedekahkan itu Al-Quran. Ketika anaknya tersebut masuk ke ruangan tersebut, ya, anaknya mencium bau yang tidak sedap. Bau apa ini? Ya, ini tempat yang nggak pernah dimasuki. Ketika dia masuk ke baunya nggak enak. Ya, baunya nggak enak. Akhirnya dia abaikan itu bau. Ya, kemudian dia mulai mengambil salah satu mushaf yang ada di rak tadi. Ketika dia ambil itu mushaf, ketika dia buka itu mushaf, maka terciumlah aroma apa? Pesing. Ya, air apa namanya? Bau kencing. Ya, bau kencing. Maka sang anak mungkin ini dan semisalnya memberikan udzur lain. Akhirnya diambil Al-Quran lain, ternyata baunya sama dan semua diperiksa satu kerak tersebut, ternyata semuanya apa? Al-Qurannya dikencingi oleh si orang tua tersebut supaya apa? Dipenuhi permintaannya oleh jin. Lihat Al-Quran, kitabullah dikencingi, perbuatan kufur. Ya, perbuatan kufur. Ya, sampai seperti itu. Makanya para ulama mengatakan as-sihru minal kufur. Sihir itu termasuk dari kekufuran. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terkadang jin tersebut meminta perkara-perkara yang lebih parah daripada tadi. Bukan hanya mengencingi. Bahkan mereka meminta, terkadang disebutkan dalam sebuah ceritanya juga, mereka meminta untuk dibangunkan suatu WC, tapi dari mulai jalan menuju WC sampai tempat WC-nya dan klosetnya, semua di balik itu, di bawahnya ada apa? Al-Qur'annya. Ya, ada Al-Qur'annya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka as-sihru minal kufur. Ingat, bukan cuman hanya haram. Bukan hanya perkara yang haram, tapi minal kufur, termasuk kekufuran. Ya, termasuk kekufuran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia as-sihra, sihir. Makanya para ulama mengatakan bahwasannya mempelajari sihir itu termasuk perkara yang haram. Sama saja apakah mempelajari sihir tersebut dalam rangka untuk menjaga dari sihir yang lain atau yang semisalnya. Ya, jadi mempelajari sihir itu termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan dalam lanjutan ayatnya ini dalam surat Al-Baqarah ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, dan tidaklah mereka berdua ya mengajarkan manusia kecuali mereka mengatakan innama nahnu fitnah, hanya saja kami fitnah, fala takfur, maka jangan kamu kufur. Ya, maka maknanya orang yang mempelajari sihir, dia akan sampai kepada kekufuran. Ya, sampai kepada kekufuran. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 perkara al-mubiqat yang bisa membinasakan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihri, dan sihir. Jadi sihir termasuk perkara yang bisa membinasakan seseorang. Ya, maka di sini pentingnya mempelajari Islam sehingga tahu mana syirik, ya, mana sihir, sehingga dia bisa terselamatkan dari perkara tersebut. Ya, pada saat masa-masa kita sekarang ini, pada hari-hari kita ini, manusia banyak disibukkan atau dikhawatirkan, mereka takut dengan apa? Virus apa namanya? Ya, virus corona. Ya, yang mana ujungnya paling apa? Mati, gitu kan ya. Dan kalau dia mati, ya, dan dalam keadaan dia muslim, disebutkan dalam fatwanya Syekh Abdul Muhsin Abbad, maka dia termasuk orang yang mati syahid.
Ya, orang yang mati syahid. Cuman yang disayangkan bukan virusnya. Virus ini perkara-perkara yang baru datang. Tapi perkara yang sudah lama yang lebih bisa membinasakan, membuat orang itu masuk neraka, aman saja. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih parah daripada apa? Virus corona. Tapi manusia lebih apa? Melihat kepada yang nampak kepada mereka sekarang, ya, yang nampak pada mereka sekarang, tidak memperhatikan apa yang akan mereka dapatkan nanti setelahnya di akhirat. Makanya kaum muslimin, ya, hendaknya mereka pelajari lagi Islam. Apa itu Islam? Apa yang bisa membahayakan Islam mereka sehingga akhirnya mereka bisa terselamatkan. Ya, bisa terselamatkan dari perkara-perkara yang bisa membinasakan. Kita kembali ke permasalahan. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan was-sihri dan sihir. Jadi maknanya sihir termasuk perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Bahkan disebutkan dalam kitabnya para ulama, kitab-kitabnya para ulama, orang atau pelaku sihir, ya, itu nanti apa? Hukumannya apa? Al-qatl. Apa al-qatl? Dibunuh. Ya, dibunuh. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya, makanya hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang seperti ini. Ya, sihir macam-macam ya. Ada sihir apa itu namanya? Ya, sihir merah. Ya, sihir hitam dan yang semisalnya. Ya, ada kalanya sihir juga bisa sampai membunuh orang yang disihir. Ada kalanya bisa hanya sekadar membuat orang itu lupa atau yang semisalnya. Al-muhim, yang namanya as-sihir minal kufur, termasuk perkara yang kufur. Ya, sihir dikatakan sihir dikarenakan apa? Sihir disebutkan oleh para ulama, as-sihru dinamakan sihir dikarenakan ya khafiya sababuhu, dikarenakan sebabnya apa? Samar. Ya, sebabnya samar. Makanya ada waktu sahur. Kenapa dikatakan waktu sahur? Karena pada waktu itu masih apa? Waktu masih gelap, nggak kelihatan, begitu kan? Makanya sihir dikatakan sihir apa? Karena sebabnya gelap, nggak kelihatan. Sehingga orang yang tiba-tiba sakit, tidak tahu ternyata dia disihir atau yang semisal. Makanya dikatakan sihir. Ya, dikatakan sihir dikarenakan khafiya sababuhu walatufa wadaqqa. Ya, sebabnya samar. Pertanyaan selanjutnya dari syarih atau dari syekh. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib? Hal nusaddiqu, apakah kita boleh membenarkan? Saddaqa yusaddiqu, apakah kita boleh membenarkan? Al-arrafa wal kahina fi ilmil ghaib, dalam ilmu gaib. Apakah kita boleh membenarkan arraf dan membenarkan kahin dalam perkara gaib? Anak akan sebutkan dulu apa definisinya arraf. Arraf itu apa? Kahin itu apa? Ya, nanti cara bahasa Indonesianya apa ya? Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh ulama Yaman, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya beliau Al-Qaulul Mufid. Beliau mengatakan, yang namanya arraf itu adalah seseorang yang menunjukkan tempat-tempat hilangnya barang, tempat-tempat barang dicuri, ya, barang-barang yang hilang atau barang-barang yang dicuri, itu arraf. Wal kahin, ya, kalau kahin adalah orang, kalau kahin adalah orang yang mengkhabarkan tentang perkara yang belum terjadi. Tentang perkara yang belum terjadi atau tentang perkara yang ada di dalam hati. Itu kahin. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara arraf dan antara kahin. Kalau arraf itu orang yang mengkhabarkan tentang tempat-tempat barang hilang atau tempat-tempat barang yang dicuri. Ya, barang hilang atau barang dicuri, itu arraf. Kalau kahin, orang
yang mengkabarkan tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Ya, perkara-perkara yang belum terjadi atau perkara yang masih ada dalam hati, belum diungkapkan. Ini kahin. Kalau secara bahasa Indonesia apa ini? Kalau kahin namanya apa? Dukun ya. Kalau arraf? Ya, sama aja dukun ya. Cuman bedanya itu ya. Kalau dukun arraf, itu dia menunjukkan barang hilang. Ya, misalkan dia apa? Ya, ditanyain, aku jodohku gimana, dia nggak tahu. Ya, tapi kalau ditanya tadi malam aku ada kecurian nih, yang barang di mana ya? Nah, itu arraf. Ya, gampangannya ya, makanya bahasa Indonesia mengatakan cuma dukun. Tapi kalau di bahasa Arab dibedakan. Ya, dukun yang ini namanya arraf, dukun yang ini namanya kahin. Ya, bisa dibedakan ya? Lah. Hah? Ya, ramalan bilan, ya bintang ini kahin. Ya, Scorpio, apalagi? Ya. Ya, meramal misalkan ini jarimu ini begini, kamu kalau begini ini jodohmu, wah ini nih. Ya, oh ini garisnya begini, kamu bagusnya gak usah nikah sama orang sini. Ah, ini kahin ini. Hah? Datangkan jin. Semua pakai jin, ini pakai jin kahin biasanya. Kahin ini ya. Hal nusaddiqul arraf wal kahina. Tapi biasanya arraf juga sama. Pakai apa? Jin juga. Karena nggak mungkin barang hilang ketahuan, paling apa? Ada jinnya. Fi ilmil ghaibi, tentang perkara gaib, boleh nggak kita benarkan? Ya, seperti kita baca koran, kemudian kalau bulan 12 bintangnya apa biasanya? Nggak tahu, kita nggak ikuti bintangnya. Ya, misalnya nanti dalam masalah pekerjaan dan masalah jodoh, ini perkara yang nggak jelas. Boleh nggak kita benarkan yang seperti ini? Kata beliau, la nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkan keduanya. Baik itu arrafkah, baik itu kahin, peramal, paranormal, ya orang pintar atau yang semisalnya, nggak boleh kita benarkan. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Perhatikan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah. La ya'lamu, tidak ada yang mengetahui. Man, orang-orang yang ada. Fis samawat, di langit, wal ardi, maupun di bumi. Jadi orang-orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada yang mengetahui al-ghaiba, perkara gaib, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi apa? Meramal bahwasanya jodohnya fulan, ya barangnya di sini, atau yang semisalnya, kahin atau arraf, ya dia menghabarkan perkara-perkara gaib. Ia mengabarkan perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali perkara gaib tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, tapi benar kok. Ya, benar, tapi ini aku datang ke dia, kemudian dia mengatakan begini, memang kejadian beneran. Ya, kita katakan, ya, kalaupun benar itu, ya pas ketepaan benar. Ya, kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam suatu hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka itu dapat kabar dari jin, satu yang benar, 99-nya dusta. Ya, yang benar cuma satu, 99-nya dusta. Ya, 99-nya dusta, nggak ada benarnya. Ya, nggak ada benarnya. Makanya itu cuma hanya sekedar apa? Pas ketepaan benar. Ya, pas ketepaan benar. Allah musta'an. Allah musta'an. Ya, maka tidak boleh dibenarkan. Ya, tidak boleh dibenarkan. Ya, boleh nggak datang kepada mereka juga? Ya, saya penjelasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya, au kahinan, arraf atau kahin, fasaddaqahu, maka dia membenarkannya.
Ingat, datang kemudian membenarkannya. Bima yaqulu, terhadap apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan kafir? Karena dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, yang mengetahui perkara gaib hanya siapa? Allah. Kalau seandainya dia mendatangi kahin atau arraf dan dia membenarkan kahin atau arraf, maka maknanya dia mengkufuri apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat tidak diterima sholatnya selama berapa? 40 hari. Iya, 40 hari. Taib. Ya, ini bagi orang yang mendatanginya dan membenarkannya. Ya, mendatanginya dan membenarkannya. Makanya di sana para ulama mereka memperinci tentang orang yang mendatangi dukun. Ya, keadaan yang pertama kalau mendatanginya seperti ini. Mendatanginya bertanya dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh si dukun. Maka ancamannya seperti ini. Satu, dia kufur terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, sholatnya tidak terima selama 40 hari. Ya, 40 tahun habis. 40 hari. Ya, 40 hari. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia mendatanginya dalam rangka untuk membatalkan. Ya, untuk membatalkan ucapan tersebut. Terkadang kan ada orang datang ke dukun, tujuannya ingin membantah. Ya, ingin membantah dan membongkar kedok dukun tersebut. Ya, kedok dukun tersebut. Maka para ulama mengatakan kalau memang dia bisa, maka tidak mengapa dan tidak masuk dalam larangan ini. Ya, tidak masuk dalam larangan ini. Ini kalau memang dia tujuannya ingin membongkar ya kepalsuan dan kebohongan dukun tersebut. Kesimpulan dari pertanyaan ini intinya kita tidak boleh membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun ataupun para paranormal. Ya, dukun atau paranormal. Lanjut. Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Hal apakah ya'lamu ada yang mengetahui al-ghaiba perkara gaib ahadun seseorang? Maksudnya apakah ada seseorang yang mengetahui perkara gaib? Jawabannya apa? Enggak ada. Kalaupun ada dari kalangan para anbiya war rusul, maka itu memang mereka telah dikabarkan oleh Allah. Ya, telah mendapatkan ilmu dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab la ya'lamu al-ghaiba ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengerti perkara gaib. Enggak ada yang mengerti perkara gaib. Ya, tidak ada yang mengerti perkara gaib. Illa, kecuali kata beliau, man atla'ahu Allahu minar rusul, kecuali orang-orang yang memang telah Allah tampakkan perkara gaib tersebut minar rusul, dari kalangan para rusul. Seperti contohnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau menghabarkan bahwasannya ya nanti pada akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat, ya sungai apa namanya itu? Ya, Tiberiyat akan ya surut. Kemudian setelah itu ya kurma-kurma kan dan semisalnya. Ya, atau perkara-perkara yang lain. Atau akan banyak perpecahan. Ya, banyak perselisihan. Itu semua perkara-perkara gaib yang diajarkan atau ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ada dalilnya? Ada. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alimul ghaib. Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Fala, maka Allah tidaklah yudhiru menampakkan ala ghaibihi atas perkara gaibnya ahadan kepada seorang pun. Allah tidak akan tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Illa, kecuali manirtadha min rasulin, kecuali orang yang diridhai oleh Allah
min rasulin dari utusan Allah Subhanahu wa taala dari para rasul. Jadi maknanya al-asl tidak ada yang mengerti perkara gaib kecuali hanya Allah. Kecuali para rasul yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang mengerti perkara gaib. Ya, tidak ada yang mengerti perkara gaib. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Tinggal masalahnya di sini tentang masalah tentang masalah ini yang biasanya dipermasalahkan itu tentang masalah apa itu? Kalau orang wanita hamil itu apa namanya? USG. Ya. Bisa kelihatan nggak? Ya, kan perkara gaib nih kan? Ya, perkara gaib. Tapi apa? Kelihatan. Ya. Taib. Para ulama di sini memberikan beberapa jawaban tentang masalah ini. Apakah ini termasuk perkara gaib yang ini atau yang semisalnya? Ya, al-asal memang apa yang ada dalam rahim itu perkara gaib. Kita nggak tahu. Ya. Cuman ya, sekarang muncul alat yang seperti itu. Apakah ini masuk atau semisalnya? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan tentang masalah ini ketika beliau menjelaskan hadis dalam kitab Al-Arba'in. Ya. Tentang masalah penciptaan makhluk. Kan di situ disebutkan apa? Disebutkan di dalam rahim ya ibunya 40 hari, ya kan? 40 hari apa? Arba'ina yauman nutfatan. Apa nutfah? Apa nutfah masih? Sperma. Kemudian wa arba'ina yauman ya. Apa lagi? Ya, kemudian setelah itu apa? Baru mudghatan, segumpal daging. Ya, awalnya darah kemudian daging. 40. Berapa jadi? 120 hari. 120 hari sama dengan berapa bulan? 3 bulan. 4 bulan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, USG itu pun bisa terlihat setelah 4 bulan. Di bawah 4 bulan nggak bisa. Ya, Pak ya? Nggak bisa. Makanya katanya perkara gaib ini perkara gaib kan apa? Kalau udah sudah 4 bulan ke atas mungkin bisa. Itu pun kata Syekh Utsaimin cuman ketahuan laki atau perempuan, tapi tidak bisa dipastikan apakah hidup atau mati. Ya, Pak ya? Ya, jadi masih nggak keluar dari perkara gaib tadi, bahwasanya apa? La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkara gaib yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib, soal terakhir nih, udah habis nih. Satu lagi. Hal nalbisul khayta wal halqata lisyifai? Hal nalbisu, apakah boleh kita nalbisu memakai al khayta? Apa khayt? Benang. 3 warna. Ya, berapa warna biasanya? Ya, biasanya orang Jawa pakai 3 warna. Apa aja warnanya itu, Mas Udin? Enggak pernah pakai. Ada yang tahu? Ya, alhamdulillah. Ya, pakai benang. Iya, biasanya macam-macam. Ada kadang di sini pakainya. Iya, digelangkan atau dikalungin atau kadang di perutnya. Iya. Wal halqah ini ya sama. Ya. Kalung. Lisyifa itu tujuannya apa? Untuk kesembuhan. Ya, pakai itu biar sembuh. Nggak sembuh dibawa dokter sana, dibawa dokter sini nggak sembuh. Akhirnya dipakein itu. Boleh nggak? Al-jawab la nalbisuhuma. Nggak boleh kita memakaikan keduanya. Ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh memakaikan keduanya. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah Ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalahu illahu. Tolong diperhatikan ayat ini. Ayat ini penting sekali untuk hari-hari kita ini, masa-masa kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidhurrin. Wa in dan jikalau
Yamsaskallahu, Allah memberikan, menimpakan kepadamu bidurrin, dengan suatu madarat, baik itu sakit, apapun musibah ataupun bala atau yang semisalnya, ya, fala kashifa, maka tidak ada yang bisa menyingkap itu bala, ya, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkap lahu untuk madarat tersebut, illahu, kecuali hanya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Makanya ujian yang menimpa kepada kita, sakit atau yang semisalnya, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Adapun dokter, obat dan semisalnya itu hanya asbab. Ingat, hanya sebab. Jangan diyakini dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Ya, dokter tidak bisa menyembuhkan. Obat juga tidak bisa menyembuhkan. Semua itu hanya sebab. Ya, hanya sebab. Paham ya? Hanya sebab. Adapun yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang terkena musibah, lagi sakit atau kena madarat, bukan malah maksiat. Ya, harusnya malah mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah, bukan malah maksiat kepada Allah. Ya, Allah musta'an, Allah musta'an. Ya, dia sudah kena musibah, bukan malah apa? Kembali. Kenapa? Karena tujuan musibah tidak lain adalah apa? Supaya orang itu ingat Allah. Ya, supaya orang itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam ayat, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Ya. Ya, dhaharal fasad, nampak kerusakan di muka bumi, ya, dengan sebab ulah-ulah manusia. Ya, sehingga akhirnya Allah timpakan kepada mereka sesuatu musibah agar mereka merasakannya. Ya, agar mereka merasakan apa yang mereka telah perbuat dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujian itu tidak lain adalah agar orang itu sadar bahwasannya hamba itu lemah. Ya, bagaimanapun kekuatan mereka, ya, bagaimanapun kekuatan mereka, bagaimanapun harta mereka, mereka lemah. Ya, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, banyak-banyak kembali kepada Allah. Makanya dalam musibah yang sedang ramai sekarang ini, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, virus corona atau semisalnya, atau virus-virus yang lain, penyakit-penyakit yang lain, apapun penyakitnya, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, bukan malah apa? Sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Ya, karena tidak lain Allah menimpakan musibah pasti karena ulahnya hamba. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, pasti sebabnya orang mereka sendiri. Makanya fala kashifalahu illahu. Ya, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang orang yang memakai khayt ini. Jadi pernah Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan salah seorang sahabatnya menggunakan barang-barang seperti itu. Maka sama Nabi alaihi salatu wassalam diambil. Ya, diambil kemudian dibuang. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, amma, adapun, innaha, sesungguhnya, ya, benang-benang tersebut atau kalung-kalung tersebut, la taziduka illa wahnan, tidaklah menambahkan kepadamu kecuali hanya wahnan, lemah. Iyalah, lemah, semakin lemah. In bidha, kata Nabi, in bidha artinya buanglah. Iya, buanglah itu kalung yang dengan anggapan menyembuhkan atau semisalnya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, lau mitta, kalau engkau mati dalam keadaan masih menggunakan barang tersebut, ma'aflah ta'abadan, niscaya engkau tidak akan beruntung sama sekali. Jadi maknanya ini perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Sekarang kalau seandainya mereka mengatakan anak pakai ini hanya sebab, paham ini perkara yang butuh diperhatikan juga. Terkadang ada orang yang memakai kalung, ya, memakai benang-benang tersebut, alasannya anak nggak yakin ini bisa menyembuhkan, hanya sebab. Maka kita katakan, ya akhi, kalau memang itu sebab yang diperbolehkan adalah sebab yang diperbolehkan oleh syara. Sekarang
apa namanya nih, benang tadi, kalung tadi bisa menyembuhkan apa? Cuma ditaruh gitu aja. Iya, kecuali pasti ada keyakinan padanya. Beda sama obat. Kalau obat memang diminum dan semisalnya memang bisa memberikan penyembuhan secara fakta. Ya, secara fakta. Makanya jangan dikiaskan, disamakan antara apa namanya ini, benang-benang ini dengan obat. Berbeda. Ya, berbeda. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ya, jadi kesimpulannya, ya, tidak boleh, bahkan ini termasuk perbuatan syirik. Ya, termasuk perbuatan syirik, karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Aku lu masami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.